Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di Hati, Sehat Itu Indah. Nah Tribuners, hari ini kita bakal membahas mengenai dampak kesehatan bagi perokok pasif bersama dengan Dr. Pat Dilangga, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Graha Husada. Halo dok. Ya, selamat sore. Selamat Assalamualaikum sore dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Selamat berpuasa ya. Bagi yang berpuasa, ya mudah-mudahan lancar terus dan sehat terus. Iya, Ya. amin. Lagi di mana dok? Saya lagi di Rumah Sakit Beleza ini. Oh gitu. Oh jadi sekarang prakteknya 3 ya dok ya, Graha, Urip, Beleza ya Ya, dok? insya Allah akan 3 ya. Jadi Beleza juga nanti ya ke depannya ya. Oke. Iya dok. Nah dok, Iya. hari ini kita mau bahas soal ini dok ya, perokok pasif. Karena masih banyak yang nanya dok, sebenarnya perokok pasif itu tuh dampak kesehatannya itu tuh seperti apa sih dok? Bahaya nggak jadi perokok pasif? Nah tapi sebelum kita bahas soal dampak kesehatan ini dok, saya mau nanya dulu dok, perokok pasif ini sebenarnya apa ya dok? Ya, terima kasih Mbak Dini. Ini kita lihat kata-kata pasif ya, berarti kita tidak melakukannya tetapi mendapat dampaknya. Jadi kita menghirup udara atau asap dari sang perokok, kita sendiri tidak merokok. Jadi itu seperti merokok. Jadi dampaknya sebetulnya hampir sama dengan orang yang merokok. Kalau kita terpapar terus yang namanya asap rokok dari perokok gitu loh Mbak. Jadi perokok pasif itu kita tidak merokok tetapi kita menghirup asapnya sebagai dampak dari orang yang merokok itu gitu Mbak. Ya, jadi memang kan ada rokok elektrik dok. Ya. Kan ada rokok elektrik. Kalau kita menghisap asap dari rokok elektrik itu apa kita juga disebut sebagai perokok pasif dok? Bisa. Bukan sebetulnya rokok elektrik yang namanya rokok, kalau kita merokok bukan perokok pasif, itu merokok juga aktif itu gitu loh. Ya, jadi perokok pasif apa kita tidak melakukan apapun atau tidak melakukan merokok tetapi mendapat asapnya gitu loh, Pak. Jadi untuk perokok yang elektrik tetap yang perokok itu jadi perokok yang bukan perokok pasif gitu loh, Mbak. Ya. Ya, iya. Sampai saat ini dampaknya perokok elektrik dan perokok biasa, kretek, ya filter dan lain sebagainya itu sama saja. Ya, jadi sama saja. Itu namanya perokok gitu. Oh, jadi kalau perokok aktif itu memang dia yang merokok, kalau perokok pasif itu dia tidak merokok tapi dia ikut menghisap asap rokok itu ya, Dok? Iya, betul sekali. Ya. Nah, kalau kita menjadi perokok pasif ini dok, ada nggak sih dok dampaknya? Nah, ini masih menjadi pertanyaan masyarakat ya. Ada nggak sih dok dampaknya gitu loh? Ya. Ada yang bilang nggak ada, ada yang bilang ada gitu. Ya, begini, perokok pasif itu sebetulnya tergantung dia menghirup itu juga. Menghirup berapa lama misalnya. Kalau misalnya dia hanya berapa menit saja, hanya lewat saja, itu mungkin dampaknya sangat minimal, bahkan tidak berdampak. Tetapi kalau dia sering dan secara kontinu sering ya menghirup asap rokok itu, tentunya ini akan berdampak lebih luas. Dampak dari perokok pasif ada yang dampaknya menjadi dampak yang segera atau dampak yang jangka panjang. Ya, kalau yang jangka pendek segera misalnya itu terjadi apabila kita menghisap asap rokok itu, kita sudah punya misalnya penyakit sebelumnya, penyakit asma. Kita baru menghisap rokok sebentar aja asma kita menjadi kambuh. Atau iritasi terhadap mata misalnya ya. Banyak yang merasa kalau di dalam ruangan yang banyak asap rokok mata pedih misalnya, ini sesak, napas sesak, kemudian bisa juga sakit tenggorokan gitu kan ya, banyak yang seperti itu. Tetapi ada dampak jangka panjangnya ya, jangka panjangnya itu bisa menjadi, kalau sekarang kita lihat yang disebut penyakit paru obstruksi kronik itu 90% akibat dari perokok.
Ya, jadi penyakit paru obstruksi kronik itu PPOK namanya ya. Jadi itu 90% akibat merokok. Kemudian yang lebih berat lagi adalah kanker paru. Ya, kanker paru. Nah, kanker paru itu untuk pasien orang yang sering mendapat asap rokok atau perokok pasif itu bisa sampai 25% dia menderita kanker parunya. Jadi gitu ya. Jadi ini dari WHO sudah disebutkan bahwa dampak perokok pasif itu sangat besar, hampir sama dengan orang perokok. Dari ininya saja kita lihat ya. Kalau kita perokok pasif, tentunya orang banyak merokok, ya banyak merokok. Terus dia menghisap asap rokoknya dengan di satu ruangan yang penuh dengan asap rokok. Tentunya lain dengan orang yang perokok itu sendiri. Perokok itu sendiri dia karena perbuatan dia akan mendapatkan sesuatu yang akibat dia perokok. Tetapi kalau perokok pasif itu dia tidak berbuat, tapi mendapat dampaknya. Yang itu yang disebut bahwa perokok pasif lebih berbahaya dari perokok aktif gitu ya. Karena apa? Kita tidak berbuat mendapat. Tapi kalau orang yang berbuat merokok gitu mendapatkan itu wajar mungkin ya begitu ya. Itu yang disebut bahwa perokok pasif itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya itu dalam hal karena kita tidak berbuat menjadi mendapat gitu loh akibat dari itu. Ya gitu Mbak. Jadi intinya yang mengakibatkan kenapa sih kok perokok pasif itu katanya berbahaya? Itulah sebabnya ya. Iya. Nah tadi untuk yang dampak jangka pendek dari perokok pasif itu dokter kan tadi kan sempat bilang itu kalau mereka tuh sebelumnya sudah punya penyakit asma, sudah punya iritasi. Tapi kalau mereka yang sehat nggak punya penyakit bawaan itu mungkin nggak terkena asma, terus akhirnya terkena iritasi tadi tuh. Oh tidak. Kalau asma tentunya ada penyakit sebelumnya ya, dia punya penyakit keturunan. Asma kan penyakit keturunan. Tentunya kalau yang tidak asma, dia bisa yang lain, iritasi, misalnya iritasi mata, kemudian sakit tenggorokan, kemudian batuk, itu banyak sekali kan yang tidak punya penyakit sebelumnya, tetapi dia kalau masuk ke ruangan yang perokok dia batuk, bisa sesak juga, bisa seperti itu. Tapi tidak seperti orang yang asma. Kalau asma memang sudah ada bakat karena polutan, termasuk polutan itu adalah asap rokok menjadikan dia kambuh mendadak. Kambuhnya kan akan berat. Kalau orang asma kan bisa saja tiba-tiba langsung berat gitu loh, langsung bunyi, dia langsung sesak berat bisa gitu loh. Bahkan kalau misalnya dia akut serangan akut yang berat, dia langsung bisa masuk rumah sakit gitu loh. Nah. Iya. Nah, itu dampak itu dok, itu tuh bisa langsung terkena begitu kita sekali menghisap aja atau berkali-kali gitu dok? Iya, begini, kalau yang jangka pendek itu yang punya riwayat asma dengan alergi asap rokok tentunya bisa langsung. Tetapi yang tidak, ya itu berproses gitu loh ya. Ya, tergantung juga daya tahan tubuh manusia orang tersebut. Kalau orang tersebut daya tahan tubuhnya baik, tentunya tidak semata-mata langsung itu. Mungkin bisa jangka panjang. Karena begini, banyak sekali orang yang mengalami penyakit akibat perokok pasif itu biasanya karena dia bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari di lingkungan yang rokok gitu loh. Jadi tidak serta-merta harus langsung gitu. Kecuali ya itu tadi ada yang alergi terhadap asap rokok atau dia punya asma yang tiba-tiba timbul triggernya menjadi kambuh gitu loh Pak. Kalau sewaktu-waktu tidak, hanya saja seperti ini. Kita bisa saja menjadi sewaktu-waktu karena kita tidak punya asma misalnya, kita tidak punya penyakit lain, tetapi karena daya tahan tubuh kita sangat rendah, itu bisa langsung kena gitu loh Pak. Ya. Jadi tergantung individu masing-masing juga terhadap trigger itu dari asap rokok itu. Gitu. Nah. Kalau dampaknya bayi, saya dengar katanya bayi juga bisa jadi perokok pasif. Ya, nah, itu benar apa nggak dok?
Iya, tentu betul. Ya kalau bapaknya merokok di dalam ruangan di kamar, tentu anak-anaknya keluarganya akan menjadi perokok pasif, gitu Mbak ya. Pada anak-anak, pada bayi, memang harus betul-betul ini orang tua yang merokok tidak boleh dekat-dekat. Karena apa? Anak-anak itu masih sensitif. Ya apalagi ada keturunan asma misalnya gitu. Daya tahan tubuh anak-anak juga kan lain. Bisa dia langsung kena batuk pilek, kena sesak nafas dan lain-lain gitu. Jadi memang betul dampaknya terhadap anak-anak sama terhadap orang tua tentunya sama saja. Tapi anak-anak lebih berbahaya karena dia masih sensitif paru-parunya juga gitu loh ya. Jadi memang di dalam literatur juga mengatakan bahwa ada justru bukan hanya anak-anak saja, tetapi terhadap ibu-ibu yang sedang hamil misalnya gitu juga berdampak itu untuk itu. Kalau ibu hamil kan lebih berat lagi. Kalau misalnya dia berdampak terhadap ibu hamil yang perokok pasif, itu bisa menjadikan ibu itu misalnya keguguran gitu loh, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah gitu bagi anaknya gitu loh. Kalau anak-anak tentunya sama dengan orang tua. Kalau terpapar ya tentunya ada efeknya. Kalau terpaparnya sering gitu ya. Ya sama juga seperti ini Mbak. Tadi saya katakan kalau anak itu berbakat asma akan dia kambuh asmanya gitu loh, karena dia terpapar asap rokok itu gitu ya. Iya. Nah, tadi kan dokter kan juga bilang tadi untuk dampak jangka panjang tadi ada penyakit, saya agak susah tadi nyebutinnya, 90% itu tuh dialamin oleh orang yang perokok pasif. Itu sebenarnya penyakit yang seperti apa itu, Dok? Penyakit paru obstruksi kronik. Ya, jadi sudah ada kelainan saluran nafasnya, ya itu menjadi lebih kaku, lebih jadi melebar, tidak elastis lagi gitu loh. Itu penyakit paru obstruktif kronik. Penyakit itu seperti asma, tetapi dia tidak punya keturunan asma dan dia selalu sesak dalam sehari-hari. Jadi obatnya pun kalau obat-obat untuk yang sakit penyakit paru obstruksi kronik itu hanya beberapa yang bisa kita lakukan adalah hanya untuk tidak menjadi lebih parah gitu loh ya. Jadi bedanya dengan asma. Kalau asma kan kita obati dia normal seperti biasa. Tetapi kalau PPOK karena dia terpapar lebih lama dan dia perokok, itu akan sulit untuk dikendalikan ya, hanya memperbaiki parsial saja, sebagian saja, tidak 100%. Makanya orang-orang usia tua perokok, laki-laki perokok usia tua itu 80-90% itu bisa orang yang PPOK itu 80-90% itu perokok gitu Mbak gitu ya. Jadi tapi bukan berarti dia merokok akan dapat penyakit itu belum tentu karena tergantung dari daya tahan tubuhnya itu. Jadi 90% yang saya katakan tadi, 80-90% orang yang menderita PPOK itu perokok gitu loh. Tapi orang perokok belum tentu menjadi PPOK gitu loh Mbak, tergantung individu masing-masing gitu ya. Jadi bukan orang perokok 90% menjadi PPOK, enggak gitu ya. Iya. Nah, gejala saya nyinggung dikit soal PPOK Dok ya. Gejala dari PPOK itu apakah hanya sesak atau ada gejala lain gitu? Mungkin dia batuk atau apa? Ya, pasti batuk, sesak disertai dengan sedikit mengi ya, bunyi ngik napasnya, tetapi tidak sebunyi tidak ini dengan asma. Kalau asma betul-betul dia ini. Kalau PPOK itu sesak, kemudian dia biasanya tidak setelah selesai kambuh misalnya PPOK-nya, setelah selesai serangan dia masih tetap sedikit sesak. Tapi kalau orang asma itu bedanya gini, kalau dia kambuh setelah diobati dia akan seperti orang normal lagi. Gitu. Jadi bukan seperti PPOK. Kalau PPOK tidak seperti normal lagi. Kalau ada yang disebut pemeriksaan spirometri, itu kapasitas paru ya. Nah kalau orang asma dia tidak dalam serangan, itu kapasitas parunya normal seperti orang normal.
kecuali dia dalam serangan, itu akan turun. Tetapi kalau orang PPOK itu karena perokok tadi, karena asap rokok, karena saluran nafasnya sudah ada gangguan, karena sudah ada iritasi dan lain sebagainya, jadi spirometrinya atau kapasitas parunya sudah menurun. Tidak bisa normal seperti orang asma. Kalau udah serangan dia normal lagi. Tapi kalau orang PPOK tidak, dia masih terasa sesak gitu loh. Walaupun diobati, sesaknya akan berkurang, hanya berkurang saja, tidak hilang gitu loh, Mbak. Gitu. Itu Ya. sampai berapa lama nggak hilangnya? Apa seumur hidupnya dia Seumur bakal hidup. gitu? Seterusnya kalau dia sudah kena PPOK, seterusnya dia akan akan berdampak bahwa dia akan sesak terus ya. Kita lihat banyak bapak-bapak ya yang tua gitu, dia jalan sedikit sesak, naik tangga sesak, terus berbicara terlalu lama sesak dan lain sebagainya. Jadi dia sudah terbatas dalam hal gerak. Memang kita bisa cegah supaya tidak sesaknya bertambah gitu loh, Pak. Jadi nanti kalau orang PPOK itu dinilai di quality of life-nya, jadi kualitas hidupnya. Kalau dia masih bisa jalan, masih bisa mandi sendiri, masih bisa makan, masih bisa sedikit olahraga, itu masih bagus. Jadi quality of life-nya masih baik. Tapi kalau tidak diobati orang PPOK itu, kalau kambuh kan dia quality of life-nya akan menurun, ya. Jadi kalau menurun terus, itu akan menjadi lebih berat lagi PPOK-nya. Jadi pengobatan pada PPOK itu adalah supaya lebih ke arah supaya dia tidak lebih sesak dari yang saat basalnya, saat dasarnya gitu loh, Mbak. Jadi itu akibat perokok ya, karena bisa dikatakan irreversible. Jadi tidak bisa kembali normal seperti asma. Kalau asma orang tidak serangan dia bisa lari, misalnya dia bisa seperti orang normal. Tetapi kalau PPOK sudah tidak seperti itu. Kalau dia masih tetap merokok pasif masih tetap dia akan menjadi lebih berat. Kalau misalnya kita nilai misalnya ya Mbak ya, orang normal seperti Mbak, saya mungkin napasnya misalnya 80 lah ya. Kalau orang asma juga bisa, kalau dia tidak dalam serangan 80. Gitu loh. Tapi kalau orang PPOK dia normalnya tidak 80 lagi, tetapi hanya 60 gitu. Dalam serangan dia akan menjadi 50 atau menjadi 40 gitu loh. Nah, kalau orang asma dalam serangan bisa jadi 60, 50, tetapi tidak di luar serangan menjadi 80 lagi. Kalau orang PPOK hanya bisa sampai 60 gitu loh. Jadi tidak 80 gitu loh, Mbak. Itu simulasinya seperti itu. Jadi orang PPOK itu kalau diukur pernafasannya akan sudah di bawah normal dari orang normal gitu sampai sekitar 20% gitu loh ya. Jadi memang kalau dia tidak berhenti merokok atau dia tidak menghindari rokok pasif akan berjalan terus akan lebih berat. Yang tadinya dia sudah 60 dia jadi hanya 50 gitu loh, Mbak. Padahal normalnya adalah 80 gitu loh. Ya. Itu penjelasannya. Iya. Nah tadi kalau pengobatannya itu dok, apa obat dokter kasih dia obat seumur hidup? Atau obatnya itu obat minum atau ada bentuk obat kayak semprot gitu kan, orang asma kan suka yang disemprot? Iya, ada obat semprot biasanya. Biasanya itu disebut obat inhaler ya, jadi obat yang dihisap. Ya, yang dihisap atau yang disemprot boleh, tapi itu dihisap juga. Jadi obatnya adalah dihisap, Mbak. Yang sekarang itu orang sudah tidak menggunakan lagi tablet dan lain sebagainya, tetapi obat yang dihisap. Nah, kata Mbak tadi bagaimana untuk seumur hidup apa enggak gitu loh ya. Yang penting kita tidak mengurangi quality of life dia sampai dia bisa hidup normal seperti orang biasa gitu. Nah, kapan pencapaian itu? Tentunya dia memang sudah tidak bisa normal 80% misalnya. Dia 60 tapi dia masih bisa berjalan, masih bisa bersosialisasi, masih bisa bekerja, misalnya masih bisa makan, mandi sendiri. Itu sudah cukup sebetulnya untuk pasien yang PPOK. Tapi kalau untuk yang asma, itu harusnya dia normal kembali kalau kita obati. Nah, bagaimana seumur hidup apa enggak? Ya tergantung
dari saat ini memang PPOK itu bisa dikatakan dia akan tergantung dengan obat-obatan, obat semprot kalau dia eksacerbasi. Jadi kita akan berusaha, dokter spesialis paru akan berusaha supaya penderita PPOK itu mendapatkan quality of life yang maksimal atau yang optimal gitu loh, dengan keadaan dia seperti itu. Biasanya kan orang PPOK itu sudah tua-tua, sudah di atas 40, di atas 50, karena dia perokoknya. Biasanya kita mengatakan bahwa orang perokok itu yang bisa mengakibatkan PPOK dan lain sebagainya, itu biasanya perokok terus lebih dari 5 atau 10 tahun gitu Mbak. Nah untuk yang sebelum itu bisa terjadi juga sama gitu loh. Nah dok, misalnya saya sudah berhenti merokok udah 3 tahun, tapi kita tanya, dulu merokoknya lebih dari 10 tahun nggak? Oh lebih dok, dari SD misalnya, ya itu berpengaruh sama itu ya. Jadi memang lamanya merokok juga berpengaruh ya. Lebih beresiko mana dok, perokok pasif atau perokok aktif yang kena PPOK ini dok? Ya tentunya yang berisiko untuk PPOK adalah yang perokok yang aktif ya, yang aktif dia akan terpapar tuh. Tapi kalau dia terpaparnya sama dengan orang yang perokok asli dengan perokok pasif ya, kalau sama-sama misalnya suami istri, bisa saja dia terus-terusan terpapar karena suaminya kalau ngerokok di depan istrinya misalnya gitu, sama saja risikonya gitu loh ya. Nah iya, ya itu ya. Dok, itu yang susah. Kita kan kalau dibilang kan agak susah menjauh dari lingkungan orang-orang yang merokok ya. Kemanapun pasti kita ketemu orang merokok. Cuman puasa aja nggak ketemu dok. Iya benar ya, dok? Makanya begini. Iya makanya kan pemerintah udah mengatakan bahwa ada larangan merokok di tempat umum, itu di rumah sakit, di bioskop, misalnya kan dilarang di tempat-tempat itu, di tempat-tempat keramaian itu kan harusnya sudah dilarang. Kalau merokok ada khusus ruangan tempat merokok gitu. Tapi kan sekarang orang sudah tahu ada dampaknya perokok itu apa. Jadi sebaiknya tidak merokok gitu loh Mbak. Itu yang susah. Ya susah, ya mau susah. Ya katanya pabrik rokoknya nanti tutup. Iya kan, di mall aja kadang masih ketemu orang ngerokok, masuk mall loh itu, yang berasli gitu kan. Padahal sudah dinyatakan ya, dilampirkan waspada ngerokok itu bisa mengakibatkan penyakit apa segala macam, impotensi dan kelainan janin itu itunya di bungkus rokok udah gitu, tapi tetap aja orang merokok gitu. Ya sulit memang kita harus, kalau di luar negeri di Eropa itu orang merokok itu sudah di luar. Dulu nggak pernah orang ngerokok di dalam ruangan itu. Kita lihat kalau misalnya jalan-jalan misalnya di mana gitu ya, kita lihat orang-orang yang di luar toko, yang di luar itu yang rokok, yang di dalam nggak pernah ada gitu. Jadi harusnya sudah seperti itu. Kita jangan sampai kita yang melakukan, orang yang menjadi korban gitu loh Mbak, gitu ya. Iya. Nah dok, PPOK itu mungkin nggak sih dok menyebabkan kematian dok? Wah, ya tentu. Kalau dia PPOK, dia eksacerbasi, misalnya kambuh, ya PPOK-nya kambuh. Terus ada infeksi lain, infeksi sekunder, misalnya dia ada sakit tenggorokan, sakit paru, pneumonia, misalnya dengan TBC, itu bisa mengakibatkan kematian. Banyak yang seperti itu gitu. Apalagi PPOK itu diderita oleh pasien-pasien atau orang-orang yang sudah berumur gitu, karena dia merokoknya banyak dalam jangka waktu yang lama gitu. Iya. Oke dok, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Ya, kalau saya untuk teman-teman sekalian, tentunya kita harus tahu apa sih dampaknya merokok itu. Ya, sepertinya tidak ada ininya ya, semua banyak sekali korban akibat merokok. Ya, kita tahu bahwa di dunia sekarang 7 juta kematian per tahun untuk perokok gitu ya. Kemudian termasuk dari itu kalau laporannya sekitar 9.000 orang, termasuk 1 juta orang lah ya, 1 juta orang itu akibat perokok pasif.
Jadi saya mengimbau jangan merokok. Kalau betul-betul tidak bisa itu jangan merokok di tempat umum, di ruangan tertutup, di dekat keluarga, di dekat teman-teman lain yang sangat berdampak untuk orang-orang yang tidak merokok. Ya. Iya. Itu Ada lagi dok? Ya, itu lagi berhenti merokok. Berhenti merokok. Merokok lah itu semuanya. Iya. Ya, gitu. Oke dokter Pat, terima kasih banyak ya dok atas waktunya ya. Sama-sama. Maaf mengganggu praktek ya dok. Oh enggak, ya. Iya, terima kasih dokter Pat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan dokter Pat. Sampai jumpa lagi di hati berikutnya. Assalamualaikum.